Sobat Gensur, selamat datang di Bis Unsur, bincang santai ala Unsur. Nah, balik lagi nih Sobat Gensur sama aku Aisyah yang bakal nemenin kalian di sepanjang episode kali ini. Kali ini aku tuh nggak sendirian loh Sobat Gensur, aku lagi sama Pak Ito. Beliau merupakan diaspora Indonesia yang saat ini bekerja di Jerman. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk Sobat Gensur. Halo Bapak, siang. Halo Mbak Aisyah. Boleh perkenalan dulu Bapak? Iya, saya Utomo Sudowasisto, saat ini bekerja sebagai Innovation Project Manager di Infineon Technologies di Jerman, di München. Panggilannya Ito saya. Ito, Iya. Pak Ito atau Mas Ito aja nih saya dari Iya, boleh. Mas Ito aja ya mungkin Iya. lebih akrab ya Pak. Iya, boleh. Oke, jadi gini nih Pak, apa sih Pak awal mula Bapak tuh bisa pindah ke Jerman gitu untuk memulai karir Bapak di Jerman? Iya, Jadi sebenarnya diaspora. sebenarnya tuh dulu saya belum kepikiran untuk ke Jerman sebenarnya dulu. Tapi ketika kecil, ketika saya sering baca misalnya kayak koran ataupun lihat media, saya tuh lihat Profesor Dr. Ing B.J. Habibie gitu. Dan saya tuh melihat titelnya dulu. Jadi saya lihat titelnya ada tulisannya Dr. Ing gitu ya. Dan di situ saya melihat bahwa ini apa nih Dr. Ing gitu ya. Terus kenapa nggak cuma dokter aja gitu. Nah, habis itu saya tahu bahwa Dr. Ing itu ternyata dokter engineer. Jadi dokter yang di bidang insinyur yang itu tuh diberikan oleh universitas di Jerman salah satunya. Nah, oleh karena itu saat itu saya pengen ke Jerman sebenarnya. Saya sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi saya cuma pengen dapat titel seperti B.J. Habibie. Tapi setelah masuk ke Jerman ternyata saya suka. Di Jerman itu kulturnya menurut saya cukup unik ya. Jadi dari sisi akademis, dari sisi tata kerjanya gitu, dari sisi mahasiswanya pun gitu. Itu menurut saya cukup unik dan berbeda dengan Indonesia gitu. Oke, selanjutnya tuh kenapa sih Pak Bapak memilih Jerman sebagai tujuan Bapak? Selain alasannya Pak Habibie tadi. Iya, karena kita tahu kalau di Jerman itu salah satu pusat untuk teknologi ya. Iya. Jadi saya ini tertarik atau bekerja di bidang high tech, terutama bidang saya ini semiconductor technology. Jadi saya mengembangkan chip atau mengembangkan microelectromechanical systems. Jadi elektronik yang ada di misalnya di smartphone, ada di laptop dan lain-lain yang itu membutuhkan teknologi tinggi gitu. Dan Jerman salah satunya mereka mempunyai know-how, mereka mempunyai fasilitas dan mereka bersedia gitu ya untuk para pendatang juga untuk memberikan knowledge-nya kepada mereka. Saya sendiri sebagai orang asing di situ bisa berkembang juga karena diberikan kesempatan oleh pihak Jermannya itu sendiri gitu. Saat itu ada kesulitan tersendiri gitu nggak sih Pak? Pastinya, jadi ketika datang ke Jerman pertama kali banyak sekali misalnya kita ngerti ya kayak working culture shock apa segala macamnya, terutama pertama bahasa gitu. Oke, kita bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kalau di beberapa negara bagian di Jerman mereka cenderung lebih berbicara itu dalam bahasa Jerman, dan waktu itu bahasa Jerman saya belum fluent, dan itu saya ingat banget pertama kali saya meeting pertama kali di situ orang Jerman semua dan pakai bahasa Jerman semua, waktu itu 1,5 jam. Mungkin itu salah satu waktu yang sangat menderita buat saya karena saya mendengarkan mereka berbicara bahasa Jerman dan saya tidak mengerti apa-apa. Tapi akhirnya di situ juga yang memberi lecutan terhadap saya untuk belajar. Jadi emang karena saya memang sudah meniatkan untuk lama tinggal di Jerman, maka saya waktu itu habis itu saya belajar bahasanya gitu. Jadi memang saya melihat ketika kita tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa lokal itu menjadi suatu kayak rintangan gitu. Saya merasakan sendiri ketika saya hanya menggunakan bahasa Inggris untuk misalnya waktu itu berkomunikasi dengan mahasiswa, itu lebih terbatas gitu. Tapi ketika saya bisa ngomong bahasa Jerman dan saya ngerti apa yang saya omongin dan saya deliver atau misalnya saya mengerti apa yang mereka diskusikan, itu akan lebih mendapatkan respect di situ, dan mereka lebih suka kalau kita misalnya mau belajar bahasanya mereka gitu. Jadi mereka tuh kalau bahasa Inggris tuh kayak kurang gitu ya Pak, atau memang? Tergantung. Jadi kalau di lingkup universitas nih Mbak, itu bahasa Inggris sebenarnya cukup. Cuman kalau di luar biasanya itu bahasa Jerman. Tapi kalau misalnya ada beberapa, misalnya gini, saya waktu itu bekerja sebagai research group leader, jadi kepala research group di TU Braunschweig. Saat itu saya menuliskan proposal
ke Kementerian Jerman. Dan itu biasanya ada proposal yang tidak boleh dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Jerman. Jadi otomatis saya pun harus belajar bahasa Jerman gitu. Selain itu juga biasanya ada beberapa, misalnya kalau kita ingin berkomunikasi dengan teknisi gitu, teknisi yang ada di laboratori gitu misalnya. Di laboratorium mereka cenderung untuk berbicara bahasa Jerman. Itu salah satunya aja. Kemudian yang berikutnya yang menurut saya itu kultur yang bagus sekali di Jerman itu, mereka kalau mahasiswa itu mereka datang ke kelas itu nggak usah disuruh. Kalau di sini kan kita harus, misalnya contohnya di Indonesia harus minimal 75% misalnya, baru boleh ikut ujian. Kalau di Jerman itu nggak ada aturan seperti itu. Jadi di Jerman itu silakan kamu mau datang mau nggak. Yang penting nanti ujian ketika oral exam bisa gitu. Jadi selama kamu mengerti, jadi gini. Ketika student itu datang ke kelas, itu tuh kebutuhan dari student, bukan dosennya yang meminta student itu untuk datang, gitu. Selain itu, saya sebagai dosen waktu itu di TU Braunschweig juga melihat gini, kalau saya tidak mempersiapkan diri secara baik, nantinya saya yang dalam tanda kutip dibantai oleh student. Karena apa? Mereka sangat kritis. Jadi ketika mereka masuk, berarti mereka ingin mencari ilmunya. Dan mereka biasanya tanpa saya suruh tanya, mereka akan tanya. Gitu. Kalau di Indonesia enggak kan? Enggak. Silakan ada yang tanya, biasanya nggak ada yang nanya. Benar sih, Mbak. Iya. Iya, seperti itu. Harus dipaksa dulu ya, Pak? Betul. Selain itu pastinya kayak ketepatan waktu untuk meeting, atau misalnya kalau mendiskusikan suatu problem atau mendiskusikan suatu solusi dari suatu masalah, itu biasanya mereka to the point. Jadi saya pernah sekali waktu saya menjadi PhD student di Jerman, di TU Braunschweig, saya pernah diskusi dengan supervisor saya. Di situ saya berbicara bahwa banyak sekali, tapi supervisor saya selalu membatasi saya, enggak, kita tuh diskusi di sini, ini di luar apa yang mau kita bahas gitu. Dan mereka kalau misalnya meeting nih, kalau 1 jam, ya 1 jam. Jadi nggak molor apa segala macam. Jadi ketika 1 jam kita harus solving problem dalam 1 jam tersebut gitu. Itu mungkin kulturnya agak sedikit berbeda ya dengan yang ada di Indonesia misalnya. Disiplin ya Pak, jadi. Betul. Kalau di Indonesia kan banyak yang masih males-malesan kayak gitu, apalagi buat masuk ke kampus, buat masuk ke kelas. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh, hari ini kan Bapak menghadiri sebagai narasumber ya Pak, ada workshop studi, scholarship, and career in Germany. Apa sih Pak poin utama dari workshop ini? Iya, sebenarnya saya membicarakan masalah tentang postgraduate study di Jerman. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan S1 misalnya di sini, apakah mereka butuh misalnya pendidikan S2 atau S3 misalnya ke Jerman, dan tantangannya itu seperti apa sih, kondisi sebenarnya di Jerman itu seperti apa, alasannya apakah butuh PhD atau enggak, misalnya butuh doktor titel atau enggak gitu ya, atau misalnya karir. Kan ada pandangan bahwa ketika orang melanjutkan S2 S3, bayangannya orang kan pasti dia mau jadi dosen. Ya, padahal tidak seperti itu. Jadi kalau di Jerman itu banyak sekali dokter-dokter yang setelah lulus itu langsung pergi ke industri. Jadi bekerja sebagai engineer, sebagai manajer, itu di industri banyak sekali. Terus opsi lainnya apa? Opsi lainnya bisa membuat startup. Terutama kalau misalnya kita bergerak di bidang teknologi, dengan kita mempunyai know-how yang ketika kita ambil selama PhD, S3, kita bisa mengembangkan startup. Jadi banyak sekali di sana juga group leader atau bahkan profesor yang mereka mempunyai spin-off company. Jadi startup company yang dia ingin membuat produk dari hasil risetnya yang ada di universitas gitu. Jadi kerjasama antara universitas dengan industri itu udah sangat kuat sekali gitu kalau di Jerman gitu. Dan itu yang saya berikan adalah yaitu jadi kondisi yang sebenarnya seperti apa dan mentalitas apa yang harus dipunya gitu. Ini yang paling penting. Makanya saya selalu sampaikan bahwa ketika orang memutuskan untuk PhD, itu bukan hanya masalah pintar atau enggaknya untuk menyelesaikan studi itu, tapi masalah mentalitas. Dia persistence enggak? Dia punya konsistensi enggak? Karena kalau untuk memulai gampang, tapi untuk menyelesaikan susah. Jadi ada beberapa orang yang emang datang ke Jerman, mereka nggak siap mentalnya. Itu ada yang gagal, beberapa gagal karena mereka tidak siap mentalnya. Misalnya, kultur di Jerman itu ketika supervisor untuk PhD ataupun master, atau khususnya PhD, untuk ketika mahasiswa S3, itu umumnya seperti dibiarkan. Jadi gini, biasanya dikasih tema besar, disupervise,
Tapi si supervisor ini tidak akan setiap harinya itu poking his atau her nose. Jadi nggak akan ngasih tahu besok kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini, tidak. Tapi ini ada tema besar, kamu sebaiknya jalan lewat sini. Tapi nanti kalau udah miring-miring, nah diarahin lagi yang benar gitu. Nah, seringnya teman-teman yang gagal itu biasanya adalah orang yang terlena. Jadi ketika mereka merasa tidak diawasi, mereka merasa tidak disetir, dan mereka merasa tidak diharuskan ini, dan mereka merasa punya waktu biasanya. Padahal waktunya sangat singkat sekali, biasanya dapat beasiswa 3 tahun. Nah, itu kalau udah 3 tahun tidak punya hasil apa-apa dan merasa tidak diperhatikan oleh supervisornya, biasanya kecenderungan untuk gagal tidak mendapatkan doktor title atau misalnya tidak selesai studinya itu sangat besar. Biasanya seperti itu. Kalau saya tahu bahwa di Indonesia atau misalnya di negara Asia Timur misalnya itu cenderung terstruktur gitu. Jadi ini ada target tertentu apa segala macam. Tapi kalau di Jerman itu kebanyakan yang konvensionalnya ya itu dibiarkan dalam tanda kutip ya, maksudnya yang diberi kebebasan. Kenapa seperti itu? Karena pandangan bahwa PhD itu adalah satu step sebelum menjadi group leader. Jadi kepala research, jadi kepala grup research. Jadi ketika sudah menjadi kepala, dia harus mempunyai inisiatif sendiri, memberikan arahan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika PhD itu dia harus minta selalu tiap hari diarahkan. Nah, setelah lulus bisa jadi dia nggak punya ide apa-apa. Nah, makanya kalau yang di Jerman itu prinsipnya udah saya kasih tema, kamu berpikir nih idenya apa, inovasi kamu apa gitu. Itu mungkin tantangannya sangat besar karena banyak sekali kolega saya yang mereka terlena gitu. Mereka terlena selama 3 tahun, 4 tahun akhirnya tidak mendapatkan hasil apa-apa dan mereka tidak selesai gitu. Jadi apalagi di Indonesia ya Pak, kan kebanyakan malah disuruh-suruh gitu kayak betul. Kamu arah ke sini-sini, beda sekali sama di Jerman gitu ya. Betul. Sebenarnya diberikan kebebasan yang sangat besar. Bagus dan buruk sebenarnya. Karena itu kan kalau kita nggak ngerti mau ngapain kan bingung gitu. Jadi makanya ada salah satu student yang datang ke saya, Pak, mending saya lebih dikerasin atau dimarahin, tapi jelas pekerjaan saya apa, daripada saya kayak dibiarin, saya nggak tahu nih mau ngapain gitu. Nah, tapi kan pendidikan di Jerman tidak seperti itu. Jadi memang benar-benar cenderung kayak ya itu sendiri gitu. Karena di situ PhD itu kalau menurut saya itu bukan masalah pintar atau enggaknya, tapi masalah mentalitas kita membangun pribadi kita. Nanti ketika kita keluar dari PhD itu baru mulai sebenarnya dunia nyatanya tuh setelah selesai PhD gitu. Jadi kalau orang yang misalnya mendapatkan beasiswa nih S2 atau S3 ke luar negeri, terus euforia misalnya Mbak. Jadi kayak wah ini saya diterima apa segala macam. Lulus enggak nantinya gitu kan? Itu kan pertanyaannya kayak gitu. Belum apa-apa udah jalan-jalan kemana-mana, foto-foto apa segala macam, post di Instagram, that's okay. Tapi harus konsekuen. Dia harus punya responsibility, mereka harus punya tanggung jawab bahwa mereka punya tanggung jawab menyelesaikan studinya gitu. Apalagi misalnya kalau dapat beasiswa dari Indonesia, LPDP contohnya atau Ristek Dikti atau apapun gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya tuh Pak, saya kan melihat CV Bapak nih. Bapak tuh merupakan insinyur di bidang elektronik dan informasi teknologi. Apa sih Pak yang awalnya membuat Bapak tuh tertarik dalam bidang tersebut? Iya dulu simpelnya ya tadi saya bercerita tentang Profesor Habibie gitu ya, Dr. Ing Habibie. Beliau mainannya pesawat, barang-barang besar. Dan bidang saya itu sebenarnya nanoteknologi, jadi barang-barang yang kecil yang tidak bisa dilihat pakai mata. Kayak di HP gitu ya Bapak? Betul, yang tadi yang di dalam chip-chip yang dia di dalam smartphone misalnya. Kenapa misalnya smartphone yang misalnya dari vertikal jadi horizontal, itu dalamnya tuh ada sensornya misalnya. Kenapa misalnya kita pakai print screen gitu segala macam itu bisa di ini. Itu karena ada strukturnya, di surface-nya dan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya dulu cenderungnya gini, saya pengen belajar sesuatu yang berbeda gitu dari misalnya Prof atau Dr. Ing Habibie gitu. Kalau dia mainannya yang besar, saya pengennya mainannya yang kecil gitu. Dan mungkin karena emang menurut saya itu jalan Tuhan sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh perjalanan saya kenapa masuk di bidang teknik elektro itu tidak sesuai dengan bayangan saya ketika saya dulu SMA. Jadi SMA itu karena keluarga saya itu keluarga dokter, mereka pengennya saya jadi dokter. Sayangnya saya tidak diterima di Fakultas Kedokteran. Saya diterima di Teknik Elektro, Mbak. Nah, tapi mau nggak mau saya harus di situ, tapi saya konsekuen dengan apa yang saya ambil,
Akhirnya saya belajar, saya bisa jadi lulusan terbaik, kemudian saya bisa dapat beasiswa, kemudian bisa melanjutkan ke Jerman gitu. Dan bidang yang saya jalanin ini, misalnya tentang semikonduktor, tentang nanoteknologi, ini sebenarnya sesuatu yang dulunya tidak saya bayangkan sebenarnya. Jadi bahkan seringnya tuh gini, sesuatu yang saya benci, itu akhirnya saya jalanin sebenarnya. Dulu saya tidak suka teknik elektro karena saya bayangnya kedokteran. Akhirnya saya masuk ke situ. Misalnya saya dulu awalnya tidak ngerti misalnya masalah fisika, masalah transistor, misalnya masalah sensor. Akhirnya saya bahkan menjadi group leader di tema itu, gitu. Jadi kita nggak ngerti apa namanya jalan Tuhan. Tapi selalu yang saya camkan bahwa nggak ada namanya ilmu yang tidak berguna. Makanya saya kalau ada misalnya mahasiswa S1 datang, Pak, kalau saya S1-nya berbeda sekali dengan S2 gitu, itu bisa nggak gitu. Nah itu yang saya lakukan. S1 saya itu teknik informasi, teknik elektro tapi konsentrasinya itu teknik informatika. Jadi di bidang IT saya dulu mainan programming, tapi ketika S2 saya mainan lebih ke semiconductor engineering. Jadi lebih ke fisika. Jadi lebih ke material, lebih ke kimia gitu. Jadi emang sangat-sangat berlawanan dengan apa yang dulu saya lakukan gitu. Tapi emang in the end of the day nggak ada ilmu yang nggak guna sebenarnya, Mbak. Kalau itu yang saya yakin. Makanya ketika saya sekarang menjadi misalnya manajer di Infineon, itu saya bisa melihat skopnya tuh lebih luas, Mbak. Kan ada orang yang ilmunya tuh di sini aja, tapi ada ilmu yang ini, dia bisa melihat skop yang jauh lebih luas. Jadi misalnya teknologi ini impact-nya bisa dipakai untuk ini loh. Dari perspektif ini bisa digunakan seperti ini atau bisa dimodifikasi secara kayak gini gitu. Nah itu kan kalau kita mempunyai beberapa perspektif kan kita nggak sempit ya sudut pandangnya gitu. Jadi luas ya Pak. Betul. Gitu. Menurut Bapak nih Pak, bidang IT itu yang berbeda saat ini sama sebelum Bapak kayak melanjutkan studi Bapak gitu apa sih Pak? Ya kalau sekarang eranya ini ya artificial intelligence kan. Jadi AI, orang ngomong AI. Kadang orang juga nggak ngerti AI itu apa. Tapi orang ngomong machine learning, orang ngomong deep learning segala macam. Dan memang sekarang tuh informasi sudah bisa disampaikan secara luas. Jadi kan sekarang udah nggak ada batasan lagi nih. Kalau menurut saya tuh yang ada itu masyarakat dunia. Sekarang tuh borderless semuanya. Jadi informasi yang ada di belahan Eropa atau belahan Amerika kita kan bisa dapetin dalam waktu sekian detik gitu. Makanya menurut saya sekarang sudah tidak ada alasan lagi bagi orang Indonesia bilang bahwa saya tidak mendapatkan informasi gitu. Dan kalau mengenai teknologinya sendiri, sebenarnya di Indonesia itu juga sekarang mulai banyak dikembangkan teknologi-teknologi artificial intelligence juga. Dan saya juga ada startup di sini, NanoSense, itu bergerak di bidang AI juga gitu. Jadi kemarin kami terlibat juga dalam pengembangan beberapa sensor yang berbasis AI. Misalnya untuk medical applications atau misalnya untuk mendeteksi misalnya halal food misalnya. Jadi kalau misalnya orang bisa ngerti ini bahannya babi nih atau ini bahannya sapi atau ayam gitu, itu juga ada misalnya sensor yang dikembangkan atau dikombinasikan dengan artificial intelligence untuk deteksi seperti itu. Jadi Bapak memang tujuannya tuh seperti nanoteknologi gitu. Nanoteknologi itu tuh kayak memang tujuannya tuh biar AI di Indonesia tuh ada gitu ya Pak? Itu dua hal yang berbeda sebenarnya, AI sama nanoteknologi. Kalau nanoteknologi lebih berkaitan dengan materialnya sebenarnya. Jadi barang yang besar dikecilin. Nah barang yang kecil itu propertiesnya atau karakteristiknya tuh bisa berbeda gitu. Misalnya nih, yang tadinya barang yang besar itu tidak bisa menolak air, dikecilin surface-nya itu jadi bisa menolak air. Mbak Aisyah ya, pernah lihat bunga lotus atau bunga yang dia itu nggak bisa basah daunnya, iya kan? Jadi menggumpal gitu kan sih Pak? Enggak, kalau misalnya ada air, biasanya bisa repel dia. Sifatnya hydrophobic surface-nya. Misalnya pernah lihat ada cat gitu, cat yang dia waterproof. Nah kenapa dia waterproof? Karena di dalamnya ada nanopartikelnya gitu. Jadi dia bisa repel water gitu misalnya. Nah kalau saya lebih ke arah device. Jadi kayak yang tadi saya bilang chip. Dulu misalnya gini, di dalam komputer misalnya itu terdapat banyak sekali chip gitu, bahkan ribuan gitu. Ribuan atau sekarang mungkin bisa ratusan ribu gitu, tergantung misalnya komplikasi dari suatu chip tersebut gitu, atau teknologi komputer tersebut. Jadi emang kalau AI
itu artificial intelligence itu cenderung untuk banyak sekarang digunakan untuk data analisis gitu. Jadi data-data yang besar kita melakukan analisis supaya kita bisa menarik kesimpulan untuk misalnya untuk menentukan oke, ini kita menggunakan untuk sensor atau misalnya menggunakan untuk suatu kebijakan misalnya. Karena data-data ini sebenarnya banyak di apa namanya, bahkan di pemerintah kayak atau misalnya di instansi yang lain gitu. Nah, dengan menggunakan data analisis ini, dengan menggunakan AI itu bisa dianalisa dan itu digunakan untuk keperluan masyarakat gitu kalau menurut saya. Oke, baik. Apa sih Pak menurut Bapak yang perlu dipersiapkan Indonesia nih Pak terkait IT sendiri? Kalau menurut saya itu yang perlu disiapkan ya selain infrastructure misalnya itu juga human. Jadi SDM-nya sebenarnya. Makanya saya selalu berpandangan bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi percuma kalau kita mempunyai infrastrukturnya, misalnya kita punya internet cepat, tapi orang pakai internet itu buat apa? Ya nggak? Taruh misalnya kita ada punya teknologi misalnya 5G kayak atau apapun lah gitu, yang itu mendorong kita tuh bisa sebenarnya lebih produktif. Tapi kalau kita misalnya tidak punya SDM yang bisa memanfaatkan atau bahkan membuatnya gitu. Kalau saya selalu mengencourage anak-anak muda sekarang, mari kita belajar science gitu. Karena sekarang gini, banyak informasi kan informasi bebas nih. Iya. Tapi kadang kan kita nggak ngerti mana yang benar. Jangan sampai kita termakan kayak pseudoscience. Pernah dengar pseudoscience nggak? Saya belum sih Pak. Jadi gini, informasi yang kedengarannya scientific, Iya. tapi sebenarnya itu bukan scientific. Jadi kedengarannya too good to be true gitu. Pernah dengar? Saya nggak mau ngasih contoh ya, cuman ininya gini. Ada satu teknologi yang secara fisika itu nggak masuk akal, kok bisa digunakan seperti itu. Tapi ada orang yang bisa ngeklaim bahwa ini ada teknologi bisa dipakai untuk A, B, C, D, E. Tapi itu sebenarnya secara fisika itu nggak masuk akal gitu. Maksudnya ada limitasi-limitasi fenomena fisikanya gitu. Nah makanya kalau kita tidak belajar itu, kita gampang sekali mudah percaya terhadap semua informasi yang ada dan kita bahkan akan bingung gitu. Kalau saya selalu encourage anak-anak muda sekarang belajar science, mencoba untuk mengembangkan teknologinya sendiri. Walaupun itu saya tahu berat sekali, terutama bagian hardware ya. Kalau kita mengembangkan teknologi, hardware, kita banyak sekali import. Dan kita itu seringnya itu tidak percaya diri. Pernah dengar slogan gini nggak? Kalau misalnya barang itu import, bikinan luar negeri, terutama Jerman misalnya, atau Jepang, kita langsung percaya mau pakai itu. Iya. Karena ini made in Germany gitu. Tapi kalau misalnya ini teknologi yang dibikin oleh orang Indonesia, made in Indonesia, mau pakai nggak dia? Belum tentu. Iya nggak? Padahal saya sendiri itu ngembangi teknologi yang ada di luar, itu bikinan orang Indonesia, tapi capnya made in Germany gitu. Dan itu sebenarnya di industri, itu banyak sekali yang bekerja di situ tuh tidak hanya misalnya orang Jerman, tapi ada orang India, orang Indonesia, orang Chinese, Pakistan, dan lain-lain gitu. Artinya apa? Artinya itu, kadang kita tuh punya sudut pandang yang terlalu melihat bahwa apa yang dilakukan di dunia barat itu jauh lebih bagus, jauh lebih oke daripada kita. Padahal saya yakin kita tuh punya kemampuan di situ. Selama kita mau belajar. Yang terkadang tuh kita maunya semuanya tuh shortcut. Dan menurut saya tuh nggak ada yang yang instan tuh nggak ada. Apalagi kalau sekarang kan ya, anak-anak sekarang kan sering, saya pengennya cepat aja Pak, saya nggak mau repot gitu. Nah itu saya cenderung selalu mengencourage nggak ada yang instan. Karena untuk belajar sesuatu tuh butuh proses yang cukup lama gitu. Oke, terakhir nih Pak, menurut Bapak apa sih Pak tips dari Bapak buat Sobat Gensut di rumah nih Pak, biar bisa menjadi seperti Bapak? Yang pertama, jangan minder pastinya. Iya. Saya tuh sebenarnya waktu kecil saya pernah di Purbalingga gini ya. Iya, jadi nggak. Iya, Purbalingga sebelah ini kan. Kita sekarang di Purwokerto. Jadi dulu saya SD, TK, SD, SMP saya di Purbalingga. Ketika SMA saya baru ke Jogja. Habis ke Jogja, kuliah, SMA, kuliah, habis itu baru ke Taiwan ke Jerman, Jerman ke Amerika. Dari Amerika balik lagi ke Jerman. Sekarang saya menetap di Jerman. Dan ini yang saya selalu bilang bahwa jangan salahkan kondisimu gitu ya. Kita harus bisa memulai dengan apa yang kita punya. Ini saya bukan karena saya sekarang posisinya sudah seperti ini saya bisa ngomong seperti ini, karena dulu pun saya juga sama gitu. Saya dulu tuh ada di desa, tinggal di desa,
yang orang mungkin nggak tahu juga itu desa itu eksis atau enggak gitu loh. Mungkin di peta juga nggak kelihatan dalam tanda kutip gitu ya. Cuman saya selalu berpikiran bahwa kalau saya mau belajar pasti bisa gitu. Karena kesempatan itu untuk semua orang. Banyak orang yang minder bahwa, Pak, saya kan tapi dari daerah, Pak. Saya kan nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Apakah saya bisa keluar negeri? Dulu saya lulusan S1, saya nggak bisa nulis bahasa Inggris. Percaya nggak percaya? Saya nulis abstrak aja kan kita biasanya skripsi. Skripsi kan kalau kita mau dikirim ke perpustakaan, bibliotek ya kalau bahasa Jermannya, itu harus ada abstraknya bahasa Inggris. Itu saya tuh udah keringat dingin. Jadi kayak saya nulis, habis itu saya kirim ke teman saya yang dia tuh lahir di Jerman, lahir di US atau misalnya kecilnya di US. Dia dalam waktu yang singkat tuh coret-coret semua apa yang saya tulis. Artinya apa? Grammar saya salah semua gitu kan. Saya dulu nggak bisa ngomong. Bahasa Inggris saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nulis. Tapi orang mungkin sekarang kaget. Kok sekarang misalnya Mas Ito kok bisa H-indexnya bisa 24 misalnya Scopusnya. Itu proses yang panjang. Saya dulu belajar bahasa Inggrisnya gimana cara meningkatkan. Jadi gini, kita harus tahu kelemahan yang ada di diri kita tuh apa, kelebihan kita tuh apa. Nah, kelemahannya kita ini yang kita tuh outwork. Jadi kita tuh berusaha untuk improve terus nih. Saya nggak bisa bahasa Inggris, ya udah. Jadi berusaha untuk improve di situ. Jadi nggak ada yang instan misalnya, wah Pak saya pakai ini aja lah jasa translator atau apa. Nggak bisa karena itu akan melekat di diri kamu gitu. Berikutnya yang masalah yang lain-lainnya, misalnya kayak mentalitas segala macam itu saya banyak belajar di Jerman juga gitu. Karena di Jerman itu orang itu tadi dibiarkan sendiri gitu. Dilatih responsibility-nya. Ini tuh kemauan kamu loh. Kamu harus tanggung jawab gitu. Kan kadang orang yang enggak Pak, ini kan saya karena dipaksa aja. Kenapa kamu mau datang ke Jerman? Ya karena saya disuruh Pak gitu. Kadang nyalain orang tua, kadang nyalain lingkungan, kadang nyalain teman gitu kan. Biasanya kayak gitu. Padahal yang sebenarnya kalau ketika orang gagal itu sebenarnya ya salah orang itu sendiri gitu. Kenapa dia bisa ada di circumstance seperti itu. Makanya saya selalu bilang, saran saya kepada anak-anak muda, pertama jangan minder, yang kedua tetap kerja keras. Karena saya yakin nggak ada usaha yang mengkhianati hasil kalau menurut saya. Jadi saya selalu bilang bahwa work hard itu atau hard work will always pay off gitu. Pasti akan terbayar. Sacrifice-nya ada nggak? Ada. Seberapa besar tergantung masing-masing individu gitu kan. Kasusnya per kasus per orang beda-beda gitu. Misalnya ada yang dari keluarga yang nggak mampu misalnya, atau misalnya ada dari daerah misalnya, atau misalnya ada yang banyak faktor gitu. Misalnya ada yang ya itu tadi nggak mampu terus mau kuliah apa segala macam. Sekarang beasiswa banyak gitu. Jadi makanya jangan menutup mimpimu gitu ya, hanya karena keterbatasan yang sekarang ada gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih, Mbak. Oke. Nah, jadi gitu Sobat Gensut menurut Pak Ito nih. Jadi kita tuh yang pertama tuh jangan minder, dan kedua mentalitas. Jangan minder tuh maksudnya kayak kalau kalian punya kemauan, pasti kalian tuh bisa buat mencapai kemauan kalian tersebut. Oke, Sekian Pak Ito. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Ngobrol sama saya. Ya, makasih banyak. Sekian episode Bisunsut kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen buat masukan di konten selanjutnya. LASE, Universitas Jenderal Sudirman. Merdeka, maju, mendunia.